Nah, jadi seperti itu. Di dalam majelis, datang ke majelis ilmu, kita juga harus memperhatikan adab-adabnya. Datang dalam keadaan sudah berwudu, memakai pakaian yang terbaik. Jangan daster bolong dari dapur, sama aja. Ke dapur sama ke majelis ilmu sama pakaiannya. Nah, apalagi sekarang ya online. Ya, ini biasanya kita kalau online itu kan yang tersorot atasnya ya, dari kepala sampai ke uh, bagian pundak gitu. Ternyata kepalanya rapi, bawahnya ada yang pakai kolor. Nah, itu nggak boleh. Kita tetap harus menutup aurat dengan sempurna, karena salah satu adab dalam menuntut ilmu, menutup aurat. Kemudian berwudu, menghadap kiblat juga ya, kalau memungkinkan. Nah, ini juga salah satu adab hadir ke dalam majelis. Juga harus beradab kepada guru. Jangan sampai kita suul adab. Suul adab kepada guru itu menghilangkan keberkahan ilmu kita. Nah, ada salah satu kisah di negeri Yaman, Tarim ya. Pada saat itu ada rubat Tarim, itu seperti mungkin kalau di Indonesia pondok pesantren terbesar gitu ya untuk menuntut ilmu. Nah, di Tarim ini ada rubat Tarim yang lulusan rubat Tarim itu menghasilkan puluhan ribu ulama yang tersebar di seluruh dunia, dan ada salah satu santri yang sangat luar biasa kecerdasannya, santri yang memang digadang-gadang ini akan menjadi ulama besar kelak. Bahkan dia pun sudah dijuluki sebagai seorang mufti. Ya, pada saat itu santri ini sangat disenangi oleh teman-temannya karena keilmuannya, kecerdasannya yang luar biasa. Nah, dia pun kerap kali diundang untuk berdakwah. Pada saat itu dia merasa, wah, saya sudah setingkat nih dengan guru saya, Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dia merasa sama saja dia dengan gurunya. Keilmuannya itu sudah sama gitu ya. Dia sudah dianggap sebagai seorang ulama besar. Dia sudah diundang untuk berdakwah ke sana kemari gitu. Hingga suatu ketika dia merasa, oh, saya sama saja nih dengan Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dia pun memanggil Habib Umar dengan sebutan woi Abdullah gitu, dengan namanya saja gitu. Pada saat itu dia diundang untuk berdakwah di Mukalla, salah satu daerah di Yaman. Dia pergi, dan pada saat Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri mengadakan majelis, dia mencari mana si fulan. Dia bertanya kepada santri yang lainnya, dan ada salah satu santri yang menjawab, fulan pergi ke Mukalla untuk berdakwah. Kemudian apa kata Habib Abdullah bin Umar? Apakah dia sudah izin kepada saya? Tidak. Si fulan tidak izin kepada gurunya karena dia menganggap saya tidak perlu izin, karena saya sudah setara dengan gurunya, sudah setara dengan dia, dan keilmuannya juga sudah luar biasa. Dia merasa tidak perlu izin untuk pergi atau datang sesuka hatinya. Dia merasa sekelas dengan gurunya. Pada saat itu apa kata Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri? Dia mengatakan, biarkan jasadnya bersama dia, ilmunya tetap di sini. Ilmunya dia tinggalkan di rubat Tarim ini. Nah, akhirnya karena gurunya berkata seperti itu, pada saat si fulan ini berdakwah dengan lantang mengucapkan salam, alhamdulillahilladzi, kemudian pada saat dia ingin menyampaikan materi, tidak ada satupun ilmu yang nempel di kepalanya. Dia terdiam dan dia bingung hendak menyampaikan apa, karena tidak ada satupun ilmu di kepalanya. Ilmu yang selama ini dia tuntut 13 tahun mencari di rubat Tarim, tidak ada satupun yang dia bawa, yang hendak ia sampaikan. Karena apa? Tadi gurunya mengatakan biarkan ilmunya ditinggal di sini. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai akhir hayatnya ia menjadi seorang tukang arang yang tidak berilmu.